Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Al-Bustami dari kelas reguler pagi MPI. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulumul Quran, nuzulul Quran, asbabun nuzul, makiyah dan madaniyah, nasikh dan mansukh. Definisi ulumul Quran menurut para ulama. Yang pertama, menurut Mana Al-Qattan, ulumul Quran adalah ilmu yang mencakup pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi informasi tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran, kodifikasi dan tertib penulisan Al-Quran, ayat-ayat yang diturunkan di Mekkah, Madinah, dan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Yang kedua, menurut Muhammad Abdu Azim Az-Zarqani, ulumul Quran adalah beberapa pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi turunnya, urutan-urutannya, pengumpulannya, kodifikasi, cara membaca, penafsiran, kemukjizatan, nasikh, mansukh, penolakan hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan terhadapnya, serta hal yang lain. Yang ketiga, menurut Abu Syahbah, ulumul Quran adalah sebuah ilmu yang memiliki banyak objek pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran, mulai dari proses penurunan, urutan penulisannya, kodifikasi, cara membaca, penafsiran, kemukjizatan, nasikh, mansukh, muhkam, mutasyabih, serta pembahasan lainnya. Pokok pembahasan ulumul Quran diantaranya yaitu ada ilmu adab tilawah Al-Quran, yaitu ilmu-ilmu yang menerangkan aturan pembacaan Al-Quran. Nah, yang kedua, ilmu tajwid, yaitu ilmu yang menerangkan cara membaca Al-Quran, tempat memulai atau tempat berhenti, waqaf. Yang ketiga, ilmu mawatin an-nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan tempat, musim awal dan akhir turunnya ayat. Yang keempat, ada ilmu tawarikh an-nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan dan menjelaskan masa dan urutan turunnya ayat, satu demi satu dari awal hingga yang terakhir turun. Yang kelima, ada ilmu asbab an-nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan sebab turunnya ayat. Yang keenam, ada ilmu qiraat, yaitu ilmu yang menerangkan ragam qiraat pembacaan Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah SAW. Yang ketujuh, ilmu gharib Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan makna kata-kata ganjil yang tidak terdapat dalam kitab-kitab konvensional atau tidak terdapat dalam percakapan sehari-hari. Yang kedelapan, ada ilmu i'rab Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan harokat Al-Quran dan kedudukan sebuah kata dalam kalimat. Yang kesembilan, ada ilmu wuzuh wa an-nazair, yaitu ilmu yang menerangkan kata-kata Al-Quran yang mempunyai makna lebih dari satu. Yang kesepuluh, ada ilmu ma'rifat al-muhkam wa al-mutasyabih, yaitu ilmu yang menerangkan ayat-ayat yang dipandang muhkam dan yang dipandang mutasyabih. Yang kesebelas, ada ilmu nasikh wa al-mansukh, yaitu ilmu yang menerangkan ayat-ayat nasikh dan mansukh oleh sebagian musafir. Yang ke-12, ada ilmu badai Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan keindahannya bahasa Al-Quran. Yang ke-13, ada ilmu ijaz Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan segi-segi kekuatan Al-Quran sehingga dipandang sebagai suatu mukjizat. Yang ke-14, ada ilmu tanasub ayat Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan persesuaian antara satu ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Yang ke-15, ada ilmu aqsam Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan arti dan maksud sumpah Allah yang terdapat dalam Al-Quran.
Yang ke-16 ada ilmu amsal, yaitu ilmu yang menerangkan perumpamaan Al-Quran. Yang ke-17 ada ilmu jadal Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan berbagai pendapat yang telah dihadapkan Al-Quran kepada segenap kaum musyrikin. Yang ke-18 yaitu ilmu tafsir, yaitu ilmu yang berusaha menjelaskan atau menerangkan makna-makna dari Al-Quran. Pembahasan kedua yaitu tentang nuzulul Quran. Pengertian dari nuzulul Quran yaitu proses turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke bumi. Proses ini terjadi pada 610 Masehi saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril sebagai awal dari turunnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, peristiwa ini terjadi di Gua Hiro di kaki Jabal Nur dekat Mekah. Pendapat terkenal menyatakan bahwa peristiwa ini terjadi pada 17 Ramadan. Namun menurut Mubarak Puri, tanggal peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 Ramadan sebelum matahari terbit 10 Agustus 610 Masehi. Saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun 6 bulan dan 12 hari Hijriah atau 39 tahun 3 bulan dan 22 hari Masehi. Ada beberapa ayat tentang proses nuzulul Al-Quran. Yang pertama dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21-22 yang berbunyi, Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhil Mahfuz. Yang kedua dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Yang selanjutnya adalah asbabun nuzul. Pengertian asbabun nuzul menurut bahasa asbabun nuzul berasal dari dua kata yaitu asbabun dan nuzul. Asbabun artinya sebab atau karena, sedangkan nuzul artinya turun. Jadi asbabun nuzul adalah sebab turunnya ayat Al-Quran. Cara mengetahui kebenaran asbabun nuzul. Asbabul an-nuzul diketahui melalui riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak semua riwayat yang disandarkan kepadanya dapat dipegang. Riwayat yang dapat dipegang ialah riwayat yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditetapkan para ahli hadis. Yang ketiga jenis-jenis asbabun nuzul, yaitu yang pertama sebagai tanggapan atas suatu peristiwa umum. Yang kedua, sebagai tanggapan atau suatu peristiwa khusus. Yang ketiga, sebagai jawaban terhadap pertanyaan kepada Nabi. Yang keempat, sebagai jawaban dari pertanyaan Nabi. Yang kelima, sebagai tanggapan atas pertanyaan yang bersifat umum. Yang keenam, sebagai tanggapan terhadap orang-orang tertentu. Yang selanjutnya yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah yaitu suatu surat yang diturunkan kepada Rasul sebelum beliau melakukan hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah yaitu surat yang diturunkan kepada Rasul setelah beliau hijrah ke Madinah. Kata Makkiyah dan Madaniyah yaitu berasal dari nama dua kota besar yaitu Mekah dan Madinah. Kemudian dimasukkan ya maka jadi Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. Namun, para ulama membagi ke dalam 3 kelompok dalam menentukan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ada 3 peninjauan pemaknaan Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu pijakan waktu yang paling populer di karangan para ahli tafsir. Yang kedua, pijakan tempat. Pendapat kedua mendasarkan klarifikasinya. Yang ketiga ada pijakan khitbab, saran pembicaraan. Pendapat ini mendasarkan klarifikasinya berdasarkan seruan yang disampaikan. Adapun ciri-ciri surat
Makkiyah. Surat Makkiyah yang pertama itu surat Makkiyah didominasi oleh ayat-ayat pendek. Yang kedua, surat Makkiyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah akidah. Yang ketiga, setiap surat yang di dalamnya mengandung ayat sajidah. Yang keempat, tiap surat yang di dalamnya dinyatakan lafaz kalla. Lafaz ini telah dinyatakan sebanyak 33 kali dalam 15 surat. Yang kelima, jika didahului dengan panggilan ya ayyuhan nas, wahai manusia, atau ya bani Adam, wahai anak Adam. Yang keenam, setiap surat yang diawali dengan fawatih as-suwar. Yang ketujuh, setiap surat yang mengandung kisah-kisah nabi dan umat terdahulu, kecuali kisah Adam dan iblis yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah adalah Madaniyah. Selanjutnya, ciri-ciri surah Madaniyah. Yang pertama, surat Madaniyah didominasi oleh ayat-ayat yang panjang. Yang kedua, Madaniyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah legislasi hukum, hukum ibadah, muamalah, sistem sosial, jihad dan derivatnya seperti hukum tawanan, ghanimah, perdamaian, perjanjian dan gencatan senjata. Yang ketiga, jika didahului dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, adalah Madaniyah, kecuali pada 7 tempat, antara lain yang pertama surat Al-Baqarah ayat 21, yang kedua An-Nisa ayat 1, yang ketiga Al-Hujurat ayat 13, yang keempat Al-Baqarah ayat 168, yang kelima An-Nisa ayat 133, yang keenam Al-Hajj ayat 1. Pada ayat-ayat tersebut digunakan panggilan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dan yang keempat, surat-surat yang menyebutkan orang-orang munafik, kecuali surat Al-Ankabut. Selanjutnya yaitu nasikh dan mansukh. Secara etimologi, nasikh artinya pengubahan, penghilangan atau penggantian atau pemindahan. Sesuatu yang menghilangkan, menggantikan dan memindahkan disebut nasikh. Sedangkan mansukh yaitu sesuatu yang dihilangkan yang diubah disebut mansukh. Secara terminologi adalah menghapus dalil hukum syar'i dengan hukum syar'i yang lain. Sedangkan mansukh ialah hukum yang telah dihapus. Pendapat ulama tentang nasikh dan mansukh. Ada 2 pendapat dari ulama, yaitu yang pertama, nasikh secara logika bukan secara syar'i. Yang kedua, nasikh secara logika dan syara'. Adapun dalil yang digunakan yaitu dalil naqli dan dalil akli dan rasio. Kemudian ada syarat-syarat nasikh. Yang pertama, hukum yang dinasikh mansukh berupa hukum syar'i. Adanya hukum dalil. Yang ketiga, terdapat 2 ayat hukum yang saling bertolak belakang dan tidak dapat dikompromikan. Ada juga hikmah nasikh dan mansukh. Hikmah dari ilmu nasikh wa mansukh yaitu yang pertama, menunjukkan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang paling sempurna. Yang kedua, untuk kemaslahatan dan kebaikan umat Islam. Yang ketiga, merupakan salah satu pro-kondisi yang amat penting bagi penafsiran Al-Quran. Yang keempat, merupakan salah satu pra-kondisi terpenting untuk memahami dan menerapkan hukum Islam. Dan yang terakhir, menyinari perkembangan hukum Islam dan membantu memahami makna asasi dari ayat-ayat yang bersangkutan. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang ulumul Quran. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.